Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Mega Christina, NIM 2006080. Saya dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, UPI Kamda Cibiru. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada kalian tentang esai saya yang berjudul PSBB Mensejahterakan Rakyat atau Mensengsarakan Rakyat. Tapi sebelum itu, kita lihat yuk apa sih definisi dari PSBB? PSBB adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini tujuannya untuk mempercepat penanganan COVID-19 yang terjadi di Indonesia. PSBB ini berlaku loh di seluruh Indonesia. Nah, aturan PSBB tercatat di Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Untuk info selanjutnya, lihat di slide ya. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dibatasi dalam PSBB. Nah, kegiatan-kegiatan yang dibatasi ini tercatat dalam Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Nah, apa saja sih? Yang pertama, ada aktivitas dan kegiatan sekolah. Nah, aktivitas dan kegiatan sekolah ini dilakukan secara daring atau secara online. Jadi, tidak diadakan secara tatap muka langsung. Yang kedua, ada kegiatan aktivitas dan kegiatan bekerja. Nah, bekerja ini ada istilah dengan work from home, dikecualikan tenaga medis. Yang ketiga, ada aktivitas dan kegiatan ibadah dan keagamaan. Yang keempat, ada aktivitas dan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kelima, ada aktivitas dan kegiatan operasional transportasi umum. Yang keenam, ada aktivitas dan kegiatan pertahanan dan keamanan. Terus, apa aja sih dampak yang terjadi akibat pemberlakuan PSBB? Kita mulai dari dampak positifnya dulu ya. Dari dampak positif. Dampak positif dalam bidang pendidikan. Pertama, pelajar mampu untuk bisa belajar dari manapun dan dimanapun. Yang kedua, empati orang tua terhadap guru semakin meningkat. Jadi orang tua tahu bahwa jadi guru maupun dosen itu sulit. Yang keempat, ada kolaborasi antara orang tua dan guru. Yang keempat, itu ada penerapan ilmu di tengah keluarga. Lalu, dalam bidang ekonomi. Nah, biasanya bidang ekonomi ini banyak sekali dampak negatifnya. Namun kita lihat dari dampak positifnya. Pertama, kenaikan transaksi online di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak. Yang kedua, terbukanya peluang ekspor pasar baru selain Cina. Yang ketiga, dapat memperkuat sektor manufaktur dalam negeri. Lalu kita lihat dalam dampak sosial dan budaya. Dampak positif sosial dan budaya, pertama, meningkatkan kualitas udara di Indonesia. Biasanya Indonesia itu punya udara yang sedikit kotor, namun diberlakukannya PSBB ini, kualitas udara di Indonesia, terutama di Jakarta, sangat sehat. Yang kedua, mempererat kebersamaan keluarga. Yang tadinya keluarganya sering keluar dan jarang untuk ngumpul, terjadinya PSBB ini untuk mempererat kebersamaan keluarga. Yang ketiga, menekan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, dampak positifnya udah, kita ke dampak negatif. Yang pertama, di bidang pendidikan. Kita tahu sendiri banyak banget dampak negatif di dunia pendidikan. Yang pertama, banyaknya mahasiswa, pelajar, bahkan guru yang mengalami kesulitan untuk mengakses internet. Karena kita sendiri tahu wilayah-wilayah Indonesia tidak semuanya sudah terjangkau internet. Apalagi wilayah-wilayah yang terpencil. Kedua, tingkat stres pada mahasiswa dan pelajar meningkat. Ketiga, pelajar dan mahasiswa sulit menguasai materi yang diberikan. Ya wajar, karena kita hanya
tidak melakukan secara praktek, melainkan hanya secara materi saja. Lalu beban tugas lebih banyak. Selain di bidang pendidikan, ada dampak negatif dari bidang ekonomi. Nah, ada 3. Sebenarnya ada banyak, cuman aku ambil 3. Yang pertama, banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan akibat PHK. Yang kedua, banyaknya perusahaan yang bangkrut akibat tidak dapat melakukan work from home dan kekurangan pemasukan. Sebenarnya, perusahaan ini seperti perusahaan yang tidak bisa melakukan dari rumah, itu sangat memberatkan ya untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga, masyarakat tidak sepenuhnya mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Kita tidak dapat menutup mata bahwa menteri sosial kita sendiri, korupsi. Gimana caranya menteri sosialnya aja korupsi, gimana masyarakat sepenuhnya mendapat bantuan sosial? Lalu ada kasus-kasus yang terjadi akibat PSBB. Nah, akan dijelaskan ya. Dadah. Dampak positif dan dampak negatif yang tadi telah dijelaskan, ada juga loh kasus-kasus yang terjadi akibat PSBB ini diberlakukan, yaitu kasus-kasus ini hanya kasus sebagian kecil ya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.